dan makanan kesukaan saya rendang. Jadi selanjutnya, Perkenalkan nama saya Aisyah dan makanan kesukaan saya sebagai. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Amara dan makanan kesukaan saya sebelah. Perkenalkan nama saya Gendis dan makanan kesukaan saya nasi goreng. selanjutnya, Makanan nama saya Aliman, makanan kesukaan saya ayam. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Aska dan makanan kesukaan saya ayam. Perkenalkan nama saya Kelen, makanan kesukaan saya ayam. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Firman dan Davis, makanan kesukaan saya ayam. Nah, untuk kalian di sini, kalian udah ada yang tahu belum? Kalian itu di sini mau melakukan kegiatan apa? Apa tebak tadi? Bukan, karena kita sekarang mau melakukan bimbingan kelompok. Ada yang udah dengar belum bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan yang diberikan oleh seorang guru BK kepada 9 siswa yang terbentuk sekitar 8 sampai 10 anggota. Nah, sama seperti kita ini kan. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk membantu anak-anak supaya untuk mengembangkan wawasan kalian, wawasan, sikap, dan keterampilan pengalaman belajar kalian dalam berkelompok. Nah, sebelumnya kalau berkelompok itu aktif atau pasif? Aktif. Bagus. Nah, di dalam kegiatan tahapan ini nanti selama pelaksanaan ini kita ada tahapan pembuka, kemudian peralihan kegiatan ini dan menutup. Di dalam bimbingan kelompok terdapat asas kerahasiaan. Udah ada yang tahu belum kerahasiaan itu apa? Jadi asas kerahasiaan ini setiap anggota itu wajib menjaga dan merahasiakan informasi penting atau sensitif antar anggota lainnya. Tidak boleh keluar dari anggota kita ya. Kemudian ada asas kemandirian. Kalian diharapkan mandiri untuk mengungkapkan pendapat kalian atau bisa pendapat atau ilmu apapun yang kalian dapatkan ini diberitakan. Kemudian sebelum melakukan pada kegiatan selanjutnya, ibu mau nanya nih, tadi ibu udah menjelaskan secara singkat ya yang awalan itu tadi bimbingan kelompok itu apa ya? Yang dicermati nggak nih? Ayo, apa tadi bimbingan kelompok? Boleh yuk diungkapkan pakai bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang ibu tambahin, nggak apa-apa. Ya. Layanan dari guru BK, terus selanjutnya ada lagi nggak? Apa lagi itu? Ada yang ingat nggak tujuan bimbingan kelompok itu apa? Boleh ayo berdiri juga nggak apa-apa, atau ada duduk. Ada yang ingat tadi tujuannya apa? Tujuan dari bimbingan kelompok itu jelasan ulang ya. Tujuannya itu secara singkat akan memberikan wawasan, sikap, keterampilan kalian dalam belajar dalam kelompok ini tadi. Nah, kita sebelum memulai kegiatan ini kita sebelum dulu yuk. Sebelumnya ini semuanya berdiri. Jadi ikuti arahan itu ya. Kita berpasangan dua orang. Ada berhadapan sama temennya. Tanya gini. Yang ini ada yang ada yang dalam. Siapa yang mau di dalamnya itu? Dengerin ya, kalau ibu bilang jauh, keluarnya yang di luar itu jauh. Tapi kalau ibu bilang dekat, yang dari luarnya mendekat. Kalau ibu bilang tangkap, yang di dalam ini harus keluar. Tahu? Ini penting konsentrasian kalian ya, dengerin kata-kata ibu. Ini kita latihan dulu deh. Dengerin ya, 1, 2, 3. Jauh, dekat, jauh, dekat, tangkap. Coba sekali lagi. Kalau yang pernah
kalau berisi dekat diem atau Yang di dalamnya diem aja, yang di luarnya yang berarti kamu kalau dekat yang dalam dekat kalau yang dekat diem aja. ya ulangi ya. Ini boleh gantinya jalan 1, 2, 3. Jauh, 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 dekat, dekat, jauh, jauh, dekat, tangkap. Sekali lagi. Tapi gantian sekarang. Aku gantor. 1, 2, 3. Dengerin ya. Jauh, 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 dekat, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, dekat. Nah, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan mengenai kebijakan pemerintah, yaitu pembatasan penggunaan sosial media untuk anak di bawah usia 16 tahun. Ini di lingkungan ini, di lingkungan ini kalian umurnya berapa? 14. Ada yang 14, ada yang udah 16. Siapa yang 15? Coba angkat tangan. Tahun ini ya. Allah, ya, kalau yang 14 apa aja? Ada yang 14 nggak? 14 kamu. Jadi kita lagi 15. Kamu 14 tahun ini. Tahun ini 15. Oh, tahun ini aku udah. Nah, dan kita tahu belum apa sih ada pembatasan media sosial itu bagi anak perempuan? Tahu nggak? Nah, kenapa pemerintah memberikan kebijakan pembatasan media sosial? Tahu kan? Nah, pada saat hari ini kita akan diskusikan aja ya. Kenapa sih pemerintah memberikan kebijakan itu digunakan untuk diberlakukan untuk anak-anak upaya untuk melindungi generasi muda dari berbagai resiko di ruang digital. Nah, kebijakan ini diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengatur penonaktifan atau penundaan akses akun sosial media kalian. Nah, bagi anak-anak yang usia di bawah 16 tahun itu dikategorikan berisiko sangatlah tinggi. Nah, kalian udah pernah baca tidaknya ini belum yang tentang pemerintah melindungi anak dari sosial media itu? Nah, itu alasan kayak gitu dibentuk itu karena apa ya? Kenapa itu dibentuk? Terima kasih dulu deh, biar ada gambaran. Pemerintah melakukan seperti itu, memiliki kebijakan seperti itu untuk mengurangi perhubungan cyberbullying. Sekali lagi, apalagi apa alasan aturan itu. Nah, dari konten-konten bergambar yang pornografi, nah seperti itu. Ada lagi nggak? Ayo, yang pojok-pojok sana. Seperti penipuan online, kemudian risiko kecanduan handphone. Nah, di dalam media sosial ini kan teknologi itu sangatlah memfasilitasi berbagai konten ya, seperti ide, terus minat, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Itu kelebihan media sosial ya. Menurut kalian dampak positif dari media sosial apa? Dampak positifnya? Ya betul, memudahkan dalam mencari informasi. Terus apa lagi? Ya, menambahkan sarana pembelajaran ya, menambah wawasan. Terus apa lagi? Ada nggak? Ada ide nggak? Dapat?
Ya, memudahkan untuk berkomunikasi. Ya, seperti kayak WhatsApp gitu ya. Bagus. Untuk mengembangkan bisnis juga bisa ya sosial media itu. Nah, pemerintah itu kan ada aplikasi yang berapa dibatasin itu kan. Nah, kalau sebagai generasi muda udah ada yang tahu belum apa aja sih aplikasi yang dibatasin itu? Roblox, Ya, Roblox, apa lagi sih? Saya Siapa lagi? saya Kalian tahu aplikasi? Ya, Nah itu ada lagi apa lagi? terus Itu juga. Itu siapa yang bikin? aku kalau itu kan yang kayak mix gitu sih. Mix nggak kayak gitu. Sama aplikasi X. Iya, tuh beberapa aplikasi yang istilahnya kayak beresiko untuk anak usia di bawah 16 tahun, YouTube, TikTok, Facebook. Iya. Nah, di dalam kebijakan pemerintah ini tidak hanya negara kita yang mengalami kebijakan seperti itu, ada beberapa negara yang sudah menerapkan, contohnya seperti Australia itu sudah berlaku, terus kemudian ada Denmark, Prancis, Turki, Spanyol, kemudian Polandia. Itu masih beberapa ya yang sudah melakukan. Nah, belum. Nah ini lu ada mini gamesnya ini ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Jadi yang sebelah kanan beda sebelah kanan ini ibu akan bagi kalian bebas boleh pilih mau kelompok pro atau kontra. Nah itu tidak berarti ya mau kanan pro atau kontra, silakan. Nah ini kita akan melakukan namanya critical debat. Critical debat itu dimana tim pro itu mendukung adanya penggunaan sosial media, sedangkan mendukung kebijakan dari pemerintah. Tim pro ya, ketika tim pro itu mendukung pemerintah, sedangkan tim kontra itu tuh tidak mendukung, mereka menolak. Siapa yang menjadi tim kontra? Nah, coba kita terlebih dahulu. Kalian boleh membaca dan pahami selama ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Oke, 1 menit lagi. Udah, bagi-bagi. Udah, ya. Oke, kita mulai
kegiatan kritikal debat ini. Jika kita mulai dari intro dulu ya, yang pertama nanti saat membaca boleh berdiri, kemudian kembali, kemudian di balik jawab pernyataan tersebut dari tim kontra. Silakan intro. Menurut saya setuju dengan pembatasan di platform media sosial karena memang banyak anak-anak di bawah usia 16 tahun yang belum siap secara mental. Media sosial juga bisa membuat mereka stres, insecure, bahkan kecanduan. Kami tidak setuju jika pemerintah membatasi media sosial karena itu bisa melanggar kebebasan anak untuk berekspresi dan mendapatkan informasi. Selain itu, banyak konten yang tidak sesuai usia, seperti kekerasan atau hal negatif lainnya. Dengan adanya pembatasan, anak-anak bisa lebih terlindungi. Media sosial juga punya banyak manfaat, seperti untuk belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi dengan teman. Pembatasan ini juga membantu anak lebih fokus untuk belajar dan tidak terlalu sering untuk bermain gadget. Menurut kami yang lebih penting adalah pengawasan dari orang tua dan pendidikan tentang penggunaan media sosial dan bijak, bukan pembatasan pendidik. Kami setuju, media sosial ada manfaatnya, tapi kenyataannya banyak anak belum bisa mengontrol diri, sehingga belum perlu aturan dari pemerintah. Tapi kalau terlalu dibatasi, anak bisa mencari cara lain secara diam-diam. Lebih baik diajarkan tanggung jawab daripada dibatasi. Pembatasan bukan berarti melarang sepenuhnya, tapi mengatur agar penggunaan media sosial lebih aman. Tetapi setiap anak punya kebutuhan berbeda. Jadi aturan bersama untuk semua anak bisa jadi diadil. Nah, dari debat ini kita belajar apa ya? Coba ada bisa menyimpulkan nggak? Coba dari info bisa menyimpulkan. Menurut kelompok kalian, pendapat kalian mengenai kebijakan dari pemerintah ini apa? Kebijakan dari pemerintah sosial, kami setuju saja karena selain menghindari konten-konten yang memang tidak sesuai isinya, yang tidak sesuai usia, terus juga belum saatnya kita untuk menghindari jadi sebenarnya yang seperti itu Dibatasi. Awalnya gimana? Verifikasinya. Kemudian dari tim kontra. Kesimpulan dari tim kontra apa? Mengenai kebijakan pemerintah, ada juga menyampaikan pendapatnya. Kami tidak setuju karena jika terlalu dibatasi, anak di bawah umur bisa mencuri bermain gadget dengan diam-diam. Nah, dari debat ini tadi kita belajar ya bahwa media sosial itu memiliki dampak positif dan negatif dari tim pro dan kontra itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan sosial media itu tadi dengan bijak atau tidak, baik dengan aturan maupun kesadaran diri masing-masing. Nah, operasinya jadi juga belajar kan pada beberapa poin nggak? Di HP kalian ada berapa internet kan? Terus kedua HP-nya di HP. Nah, yang pemerintah ingin maksimalkan itu, yang pertama itu menjelaskan detail implementasi secara transparan. Kemudian pemerintah juga mengharapkan pendekatan sifat berlapis mulai dari sistem seperti di aplikasi itu kan ada verifikasi usia ya, verifikasi sudah apa, verifikasi usia, kemudian kontrol dari orang tua. Kalian menggunakan gadget itu masih kontrol orang tua atau enggak? Masih. Kalau yang sekarang Masih. Nah, itu kan kalian diberikan pertanyaan dari dua orang tua kalian ya. Jadi dari sebagai baik-baik harus digunakan saat juga menggunakan gadget. Nah, pemerintah juga menginginkan platform itu sebenarnya bisa lebih aman untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun itu tadi. Nah, jika kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari platform yang kalian gunakan itu, pemerintah itu menyediakan yang namanya
hal itu nanti kalian bisa melaporkan di situ yang sepertinya kayak bersifat responsif, kalian bisa melaporkannya. Kemudian pemerintah juga membangun ekosistem pendamping yang melibatkan orang tua. Harusnya orang tua kalian lebih mengontrol secara bijak kalian dalam menggunakan handphone itu tadi ya. Nah dari pihak sekolah, kalian dari sekolah pun dapat kontrol gitu nggak? Kayak kalian selama pembelajaran bimbingan konseling, kalian pernah nggak dapat materi mengenai penggunaan sosial media, penggunaan gadget, dampak-dampak menggunakan gadget seperti itu? Kalian sudah pernah? Nah itu namanya jadi pernah. Dari sekolah kalian juga sudah membangun ekosistem yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Nah dari lingkungan masyarakat juga sudah mengadakan namanya program literasi digital. Ya, di dalam sosial media ini tuh kalian harus menerapkan yang namanya adab. Ada yang udah tahu belum adab itu apa? Masih lagi belum? Adab itu apa? Coba. Apa adab? Apa itu adab? Terus apa lagi? Juga yang laki-laki ini belum ada suaranya. Keluarkan suara kalian. Tidak, itu akan dijelaskan ya. Di dalam kalian menggunakan sosial media itu tadi ada namanya adab-adab yang harus ada di kehidupan sehari-hari kalian. Seperti contoh, tidak menuliskan pesan atau komentar buruk pada teman. Nah itu termasuk juga adab. Kalau kalian melanggar berarti jadi bilang kalian tidak memiliki adab. Kemudian berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Jadikan media sosial itu sebagai platform yang positif dan seperti mengembangkan personal branding. Kalian tahu nggak personal branding itu apa? Apa coba personal branding? Mengembangkan diri kalian. Nah itu. Nah membuat atau menyebarkan konten-konten yang bermanfaat, positif, yang baik, mengajak temannya ke hal yang anak positif. Nah sebelum ibu akhiri kegiatan siang pada hari ini, ibu ada evaluasi yang disebut kegiatan catatan disiapkan HP-nya, dibuka Google Maps-nya. Nanti ini ibu share barcode-nya, silakan di scan atau enggak nanti HP-nya siapa